Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri yang mana Allah taala telah memberikan kita sehat sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa merasakan iman, Islam dan ihsan sampai detik ini. Saya Muhammad Amin dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga ingin mempresentasikan penjelasan yang ada di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tetapi di sini saya akan memperjelas. Sebelum saya memasuki presentasinya, saya membahas sedikit. Di dalam kitab ini terdapat perbedaan pandangan ulama satu sama lain. Ulama yang satu dan ulama yang kedua, ulama ketiga itu berbeda-beda pendapat. Tetapi yang bisa kita ambil di situ sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada terletak di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan ikhtilafu ummati rahmatun, artinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat umatku, kata Nabi, di situ menjadi rahmat. Sebagaimana contoh ketika seseorang itu bepergian umroh atau bepergian haji, di situ ketika mereka mengikut mazhabnya Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Tetapi ada pendapat yang lain. Pendapat lain di situ atau imam lain yang membolehkan atau yang tidak membatalkan wudu seseorang apabila bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Disitulah artinya ketika perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi saya. Yang mana saya bisa pahami, insya Allah saya akan menjelaskan karena man lam yakun syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Ada riwayat lain di dalam kitab Bahjatul Wasain, man la syaikha lahu fasyaikhuhu syaitan. Artinya ketika seseorang itu menjelaskan tanpa mempunyai guru, maka yang dikhawatirkan penjelasannya itu timbul daripada penjelasan yang salah. Makanya ketika saya akan menjelaskan nanti, saya akan menjelaskan yang saya sudah pernah mendapatkan penjelasan itu daripada guru-guru saya. Ketika saya belum pernah mendapatkan penjelasan itu, saya akan membacanya sekilas saja. Langsung saja saya akan membacakan tentang pandangan ulama tentang menyeka setelah bersuci. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa pendapat kami yang kuat adalah lebih baik tidak diseka, namun hukumnya tidak makruh. Ibnu Al-Mundhir menuturkan mubahnya menyeka. Artinya Ibnu Al-Mundhir menuturkan bahwa menyeka itu mubah. Pendapat itu daripada Utsman bin Affan, Hasan bin Ali, Anas bin Malik, Bashir bin Abu Mas'ud, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Al-Qamah Aswad, Al-Masruq, Ad-Dahaq, Malik, Ats-Tsauri, kalangan rasional Ahmad dan Ishaq. Sementara itu makruhnya menyeka diriwayatkan. Nah, artinya pendapat yang kedua ini makruh. Yang pertama tadi daripada Ibnu Al-Mundhir itu menuturkan bahwa mubah menyeka. Yang kedua ini pendapat yang memakruhkan menyeka. Ini yang memakruhkan menyeka pendapatnya itu dari Jabir bin Abdullah, Abdurrahman bin Abu Laila, Sa'id bin Al-Musayyab, An-Naqahi, Mujahid, Abu Aliyah. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas memakruhkan menyeka setelah wudu, tetapi tidak setelah wajib.
Pendapat Ibnu Al-Mundhir berkata semua itu mubah. Jadi di sini yang bisa diperdebatkan adalah makruhnya atau mubahnya seseorang itu menyeka setelah bersuci. Setelah bersuci di sini artinya setelah seseorang itu berwudu. Seterusnya di sini ada Al-Mahalli menukil ijma yang menyatakan tidak haram hukum menyeka setelah bersuci. Yang diperdebatkan adalah kemakruhannya. Nah, di sini artinya yang diperdebatkan itu bukan tentang halal dan haramnya, boleh atau tidaknya. Yang diperdebatkan adalah kemakruhannya atau mubahnya dalam menyeka setelah bersuci. Bersuci di sini ialah setelah bersucinya itu setelah berwudu. Yang ke-42 Asy-Syirazi berkata, yang diwajibkan seperti yang kami sebut ada 6. Artinya yang diwajibkan berwudu itu ada 6. Yang pertama an-niat. Niat itu ialah di dalam kitab Takriratus Sadidah atau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Artinya qasdu syai', tujuan sesuatu itu muqtarinan bi fi'li, disertai dengan pekerjaannya. Artinya ketika seseorang itu umpama mengambil air wudu, niatnya itu ketika air wudu itu ini sebagaimana kita dapat penjelasan daripada guru-guru kita ya kah, niatnya itu ketika air itu mengenai di muka, lalu di situ diletakkannya niat, sengaja aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala atau dan yang lainnya, niatnya itu. Yang kedua, yang diwajibkan berwudu itu membasuh muha. Yang pertama niat, seterusnya membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Membasuh wajah itu ya kah dari ujung sini samping sini, yang sampingnya batasnya sampai di sini, yang di bawahnya sampai ke sini, sampai ke bawah dagu. Seterusnya membasuh kedua tangan, artinya dari ujung jari sampai ke siku-siku, sampai siku, membasuh kedua tangan. Seterusnya mengusap kepala. Nah, ini mengusap kepala ini sebagiannya aja, tapi ada pendapat ulama yang lain membasuh kepala itu wajib seluruhnya. Tapi kita di sini mengusap kepalanya itu artinya sebagiannya aja. Seterusnya membasuh kaki dan tertib. Seterusnya membasuh kaki artinya kaki itu sampai ke mata kaki. Seterusnya tertib artinya ketika berwudu itu tidak tertib, tidak sah wudunya. Arti tertib itu artinya dari muka ke tangan, ke kepala, ke kaki. Nah, itu tertib. Ditambahkan muwalah dalam mazhab lama sehingga jumlahnya menjadi 7. Nah, di sini mazhab yang lama menambahkan tentang muwalah. Seterusnya sunnah wudu ada 12. Sunnah wudu di sini ada 12. Yang pertama membaca bismillah. Nah, jadi membaca bismillah ini seluruh perbuatan yang baik-baik itu disunahkan untuk membaca bismillah, karena ketika kita mengerja sesuatu yang baik tanpa menggunakan bismillah, di situ kurangnya barokah daripada pekerjaan kita itu. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Sunnah membasuh telapak tangan. Seterusnya berkumur-kumur, menghirup air ke hidung. Sunnah juga menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya, sunnah. Menyela-nyela jenggot, artinya ketika jenggot itu lebat, sunnah menyela-nyela jenggot. Mengusap seluruh kepala. Nah, di sini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini mengusap seluruh kepala itu hanya sunnah. Seterusnya mengusap kedua telinga. Seterusnya memasukkan air ke lubang telinga, itu sunnah. Menyela-nyela jari jemari kaki, artinya nih kaki jari-jarinya di sela-sela, supaya yang dikhawatirkan di sela-sela jari ini ada terdapat yang bisa menghalangi air sampainya ke kulit kita.
memperpanjang gurrah, artinya memperpanjang gurrah di sini memperpanjang basuhan siku-siku. Nah, tapi setelah ini, sesudah ini nanti ada penjelasannya di bawah. Dimulai dari sebelah kanan dan diulang berkali-kali. Nah, artinya memperpanjang gurrah itu mulai sebelah kanan, diulang berkali-kali. Nanti ada penjelasannya seterusnya. Abu Abbas bin Al-Qas menambahkan mengusap leher setelah mengusap telinga. Nah, di sini sunnah mengusap leher, tapi pendapat daripada Abu Abbas bin Al-Qas. Dengan demikian jumlahnya ada 13. Karena ada pendapat Abu Abbas bin Al-Qas. Yang lain menambahkan doa saat membasuh bagian-bagian wudu. Nah, di sini di dalam kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ini di sini ada disebutkan tentang doa-doa ketika membasuh muha, ketika membasuh tangan dan seterusnya, ketika membasuh anggota-anggota wudu lah. Tetapi yang saya pernah dapatkan ketika saya belajar kitab syarah daripada Ihya Ulumuddin, yaitu Mursyidul Amin, di situ ada juga penjelasan tentang membaca-baca doa. Tetapi guru saya menjelaskan ketika kita membasuh muka, di situ kita niatkan hati kita, atau hakikatnya air wudhu itu menghilangkan dosa-dosa yang ada di muka kita. Atau ketika kita membasuh tangan, di situ ya Allah hilangkanlah dosa-dosa yang ada di tangan saya, kayak itu. Ketika kita membasuh kaki, ya Allah hilangkanlah dosa-dosa yang ada di kaki saya. Tetapi di sini yang lebih jelasnya, doa disusunkan, doa-doa ketika membasuh bagian-bagian wudhu di sini sudah disusunkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang pertama, doa membasuh wajah. Allahumma abyadda wajhi yawma taswaddal wujuh. Artinya, ya Allah putihkanlah wajahku, ya Allah putihkanlah wajahku pada saat wajah-wajah menghitam. Artinya minta putihkan Allah Ta'ala ketika suatu saat wajah-wajah orang-orang itu dihitamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, ya Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la tu'tini bishimali. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku. Ini ketika nanti kita dibagikan catatan amal, ya Allah berikanlah buku catatan amalku dengan tangan kanan, jangan kau berikan dengan tangan kiri. Artinya ketika kita diberikan, ya Allah berikanlah catatan amalku dengan tangan kananku. Nah, artinya ketika diberikan catatan amal itu dengan tangan kanan, itu pacangan orang itu mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mengusap kepala, doa saat mengusap kepala membaca yaitu Allahumma harrim sya'ri wa bash Allahumma harrim sya'ri wa bishri 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku, ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku atas api neraka. Nah, itu ketika bacaan mengusap kepala. Seterusnya bacaan ketika mengusap telinga. Allahumma ja'al, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Artinya, makanya tadi sudah saya jelaskan pertama tadi, doa-doa yang sudah diatur ini seakan-akan kita itu sudah terlepas daripada dosa-dosa yang misalnya kita membasuh telinga. Di sini kan, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Artinya minta jadikan Allah Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti orang yang terbaik. Lalu di sini ada doa saat membasuh kaki. Ya Allah, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat
Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas sirat. Dengan artinya dengan demikian jumlahnya mencapai 14. Nah, artinya di sini jumlahnya ada 14. Tadi kan jumlahnya ada 13. Ini ada tambahan doa-doa menjadi 14. Penjelasan. Lanjut selanjutnya penjelasan. Kewajiban-kewajiban wudhu adalah seperti yang telah disebutkan penulis. Saat membasuh wajah diwajibkan membasuh bagian-bagian yang berdekatan agar wajah terbasuh secara sempurna. Artinya ketika seseorang itu wudhu, apabila wudhunya tidak sah atau tidak sempurna, maka sholatnya pun juga tidak sah. Karena sangat penting seseorang itu untuk sholat, jangan sampai melalaikan sholat 5 waktu. Artinya makanya disebutkan awal dihisapnya nanti di hari kiamat ialah tentang amal sholatnya seseorang itu tadi. Makanya ketika kita hendak sahnya sholat kita, maka wudhu kita itulah yang diperbaiki awal-awal. Kewajiban seterusnya membasuh bagian yang berdekatan agar wajah terbasuh secara sempurna seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal membasuh wajah. Ini termasuk dalam pernyataan membasuh wajah yang dikemukakan oleh penulis dan para sahabat. Karena maksud mereka membasuh yang mencukupi dan tidak mencukupi selain dengan basuhan tersebut. Al-Mawardi berkata, sebagian sahabat kami menjadikan air suci sebagai kewajiban berikutnya. Nah, pendapat ini salah, dan yang benar air tidak termasuk dalam kewajiban wudhu, tapi hanya syarat sah wudhu seperti yang disebutkan oleh Al-Mahalli dan lainnya seperti yang akan kami jelaskan. Sementara pernyataan penulis tentang sunnah wudhu diantaranya membaca bismillah dan membasuh telapak tangan, ini adalah madhab yang benar. Di permulaan bab kami sebutkan satu pendapat yang menyebut bahwa keduanya adalah sunnah independen, bukan termasuk sunnah-sunnah wudhu. Ungkapan penulis tentang memperpanjang guroh. Nah, di sini tadi kan ada tentang memperpanjang guroh. Di sini dijelaskan tentang ungkapan penulis memperpanjang guroh. Artinya maksud daripada memperpanjang guroh adalah membasuh seatas siku dan mata kaki. Artinya ketika kita membasuh tangan itu disunahkan memperpanjang guroh. Artinya ketika yang diwajibkan itu sampai siku-siku saja, membasuh tangan kita panjang, artinya melebihkan daripada siku-siku. Sama halnya dengan membasuh kaki. Membasuh kaki itu kewajibannya hanya sampai ke mata kaki. Di sini sunahnya memperpanjang guroh, artinya memperpanjang, melebihkan daripada basuhan kaki tadi. Nah, kita ulangi lagi tadi sedikit. Ungkapan penulis memperpanjang guroh maksudnya adalah membasuh seatas siku dan mata kaki. Penjelasannya sudah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya tadi kan ada dijelaskan tentang memperpanjang guroh. Dimulai dari sebelah kanan, maksudnya adalah saat membasuh tangan dan kaki, bukan telinga dan telapak tangan, karena keduanya dibersihkan sekaligus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dilakukan berulang-ulang kali, maksudnya adalah pada anggota wudhu yang diusap dan dibasuh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Artinya memperpanjang guroh itu dimulai dari sebelah kanan. Membasuh tangan itu kan dimulai dari sebelah tangan, terus itu dilakukan berulang-ulang kali. Di situ maksudnya tadi yang dimulai dari sebelah kanan dan dilakukan dengan berulang-ulang kali. Dari Abu Abbas bin Al-Qas menambahkan, nah di sini ada tambahan daripada Abu Abbas bin Al-Qas menambahkan mengusap leher. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qas dalam kitabnya Al-Miftah. Redaksi para sahabat kami tidak sama. Terdapat perdebatan
terdapat perdebatan sengit mengenai masalah ini. Menurutku perlu aku sebutkan kata-kata mereka secara ringkas, lalu aku jelaskan mana yang benar, karena ini hal yang sangat diperlukan. Jadi di sini ada perbedaan pendapat daripada kalangan ulama. Al-Qadi Abu Thayyib berkata, Asy-Syafi'i tidak menyebutkan perihal membasuh leher. Nih, kata Qadi Abu Thayyib berkata, Asy-Syafi'i tidak menyebutkan perihal membasuh leher, dan tidak seorang pun di kalangan sahabat kami yang mengatakan demikian, serta tidak ada satupun riwayat yang terkait tentang membasuh leher. Itu daripada Qadi Abu Thayyib. Yang kedua, daripada Al-Mawardi. Dalam kitabnya Al-Iqna berkata, nah kitab Iqna itu ada, kalau tidak salah hilap, ada 2 jilid. Dalam kitab Iqna, mengusap leher itu bukan sunnah. Artinya pendapat Al-Mawardi, mengusap leher bukan sunnah. Terus ada pendapat daripada Qadi Husain, yaitu Qadi Husain berkata mengusap leher itu sunnah. Ada juga yang menyebutkan 2 pendapat. Apabila kita dikatakan sunnah mengusap leher dengan air sisa usapan telinga, bukan dengan air yang baru. Nah, di sini ada pendapat lagi. Ada juga yang berpendapat yang pertama, apabila mengusap leher itu sunnah, itu menggunakan air yang sisa kita membasuh telinga tadi. Artinya ketika kita membasuh telinga, sisa air yang bekas basuhan telinga itu dipusapkan ke leher kita. Itu pendapat pertama. Al-Mutawali berkata dianjurkan. Nah, pendapat Al-Mutawali dianjurkan, bukan disunahkan, mengusap dengan sisa air usapan kepala atau telinga, bukan dengan air baru. Nah, ini sama pendapatnya Al-Mutawali tadi. Dengan pendapat yang pertama tadi. Seterusnya ada pendapat yang lain. Al-Baghawi berpendapat atau berkata dianjurkan untuk diusap setelah mengusap kepala atau telinga. Ini pendapatnya dianjurkan. Seterusnya lagi Al-Fawrani berkata dianjurkan agar dilakukan dengan air yang baru. Nah, di sini Al-Fawrani berbeda pendapat. Dianjurkan mengusap leher, tetapi dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan sisa daripada usapan telinga bekas membasuh telinga yang tadi. Ini pendapat Al-Fawrani. Di sini ada pendapat Al-Imam Al-Ghazali, yaitu berkata itu sunnah. Imam Al-Ghazali beda redaksi. Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan ketika berwudu mengusap leher itu sunnah, kata Imam Al-Ghazali. Lalu di sini ada yang menengahi. Di dalam kitab ini Imam Al-Haramain berkata, menurutku mengulang-ulang masalah ini tidak ada manfaatnya, kata Imam Haramain. Nah, artinya mengulang, apakah ini dianjurkan atau tidak? Artinya apakah mengusap leher itu, mengusap air ke leher itu disunahkan atau dianjurkan? Kata Imam Haramain, menurutku mengulang-ulang masalah ini itu tidak ada manfaatnya, kata Imam Haramain. Sebagaimana ini pendapat Imam Haramain ini percis seperti pendapat sebagaimana yang diterangkan oleh guru-guru saya ketika belajar. Di situ jar guru ulun, ketika seseorang itu atau ketika orang itu hendak salik atau berjalan salik, artinya di dalam ulama sufi itu ada istilahnya salik, artinya hendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Di situ beliau berkata, seseorang itu mempelajari fikih itu sekedar apa yang diwajibkan kepada dirinya,
Artinya contoh, ketika seseorang itu berdagang, maka seseorang itu yang diwajibkan ilmu tentang berdagang. Ketika seseorang itu pekerjaannya bertani, maka diwajibkanlah seseorang itu belajar tentang bertani. Jangan halnya misalnya ketika seseorang itu mempunyai pekerjaan berdagang, lalu dia belajar tentang ilmu tani. Nah, situ artinya tidak ada manfaatnya belajar yang bukan kewajibannya. Artinya yang didahulukan itu hendaklah yang kewajiban dirinya sendiri di situ. Makanya ulama-ulama yang sufi yang hendak salik menuju Allah Subhanahu wa taala itu, mereka belajar fikih itu sebatas mereka apa yang menjadi kewajiban bagi diri mereka, lalu mereka ketika sudah melaksanakan kewajiban itu, mereka melanjutkan, artinya meneruskan ibadah-ibadah mereka. Seterusnya Ar-Rafi'i berkata, apakah diusap dengan air baru atau dengan sisa air usapan kepala dengan telinga? Apakah diusap dengan air baru atau dengan sisa air usapan kepala dan telinga? Sebagian dari mereka menyatakan sunnah atau adab. Dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila kita katakan sunnah, maka leher diusap dengan air baru, dan bila tidak cukup dengan air sisa, sunnah dan adab sama-sama memiliki kesamaan dalam segi anjuran, tapi sunnah lebih kuat. Artinya di sini pendapat yang Imam Ar-Rafi'i berkata, apakah diusap dengan air baru atau dengan sisa air usapan kepala dan telinga? Sebagian mereka menyatakan sunnah atau adab. Dalam hal ini ada dua pendapat. Nah, di sini dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila dikatakan sunnah, maka leher diusap dengan air baru, dan bila tidak cukup dengan air sisa. Sunnah dan adab sama-sama memiliki kesamaan dalam segi anjuran, tapi sunnah lebih kuat. Ar-Rafi'i berkata, Ar-Ruyani memilih mengusap dengan air baru, sementara mayoritas ahli fikih cenderung menganjurkan dengan air sisa. Demikian ringkasan pandangan mereka. Dapat disimpulkan ada 4 pendapat. Yang pertama, disunahkan untuk diusap dengan air baru, dianjurkan. Yang kedua, dianjurkan tapi tidak dinyatakan sunnah. Yang ketiga, dianjurkan dengan sisa air usapan kepala dan telinga. Yang keempat, tidak disunahkan dan tidak pula dianjurkan. Pendapat keempat inilah yang benar, karena itu Asy-Syafi'i tidak menyebutnya. Tidak juga para sahabat kami generasi dahulu seperti yang telah kami sebut sebelumnya dari Qadi At-Thayyib. Sebagian besar kalangan penulis juga tidak menyinggung masalah ini, hanya mereka saja yang menyebutnya karena mengikuti Ibnu Al-Qas. Tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini. Disebutkan dalam Sahih dan lainnya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan semua bid'ah itu sesat. Seterusnya ada lagi hadis disebutkan dalam kitab Sahihain dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man ahdatsa fi dinina ma laysa fihi fahuwa raddun. Artinya, barang siapa mengada-ngada sesuatu di dalam agama, maka kami tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan redaksi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sesuatu amalan, artinya barang siapa seseorang itu melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Makanya ketika seseorang itu hendak beramal, makanya hendaklah seseorang itu didasari dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana dikatakan di dalam Zubat dikatakan Ibnu Ruslan di dalam Zubatnya, ya kah?
apa itu? Saya lupa. Barang siapa, yang artinya itu barang siapa beramal tanpa ilmu maka amalnya itu tertolak atau mardud la tuqbal. Ya sejenis begitu yang dikatakan di dalam Zubatnya Ibnu Ruslan. Apa itu? Sementara hadis yang diriwayatkan dari Thalhah bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengusap kepala hingga ke bagian belakang kepala dan bagian atas leher. Namun hadis ini dhaif berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dan Al-Baihaqi dari riwayat Lais bin Abu Sulaiman yang dinilai perawinya itu dhaif. Sementara perkataan Al-Ghazali mengusap leher sunnah berdasarkan sabda Nabi. Nah, artinya yang tadi itu Imam Al-Ghazali yang mensunahkan daripada mengusap bagian leher ketika berwudu. Nah, ini dasar hadis, ini dasar sabda Rasulullah SAW. Mashur raqabati amanun minal ghulli. Artinya mengusap leher membebaskan daripada kedengkian. Pernyataan ini salah karena hadis ini palsu, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Anehnya Al-Ghazali menyebut dengan redaksi memastikan. Wallahu a'lam. Artinya Imam Al-Ghazali di sini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Al-Ghazali itu menganggap membasuh leher itu sunnah karena ini ada Imam Al-Ghazali mengatakan dasarnya itu daripada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi mashur raqabati amanu minal ghulli. Mengusap leher itu membebaskan daripada kedengkian. Tetapi para ahli yang lain menyatakan hadis ini palsu. Disinilah yang saya dapat daripada penjelasan daripada guru-guru saya waktu saya belajar tentang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali itu, kenapa Imam Al-Ghazali itu di dalam kitabnya, contoh halnya Ihya Ulumuddin itu terdapat hadis-hadis yang tidak didapatkan riwayatnya, atau di situ kata guru saya, Imam Al-Ghazali itu ya qazatan langsung berhadapan, artinya bisa bertatap langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, artinya wallahu alam. Sampai doa yang disebutkan penulis di atas tidak berdasar. Kebanyakan orang menyebutnya dari para sahabat, sementara para sahabat kami dari kalangan dahulu tidak menyebutnya. Al-Mawardi menambahkan saraya berkata saat berkumur-kumur. Nah, artinya Al-Mawardi menambahkan doanya ini saat berkumur-kumur. Tadi kan di doa-doa yang sebelumnya tadi tidak disebutkan doa berkumur-kumur. Di sini Al-Mawardi menambahkan Allahumma skini min haudi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, berilah aku segelas minuman dari telaga nabimu yang membuatku tidak dahaga selama-lamanya setelah ini. Di sini lagi Al-Mawardi menambahkan ada doanya ini saat menghirup air ke hidung. Artinya doa ini dibaca ketika saat menghirup air ke hidung. Doanya yaitu Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa janaika. Ya Allah, jadikanlah kau haramkan bau kenikmatan surgamu padaku saat mengusap. Ya Allah, janganlah kau mengharamkan bau kenikmatan surgamu kepadaku. Di sini lagi Al-Mawardi menulis doa ketika mengusap kepala. Allahumma azillani tahta arsyika yauma la zilli illa zillak. Ya Allah, naungilah aku di bawah arasmu saat tidak ada naungan selain naunganmu. Seterusnya ungkapan penulis
Artinya ungkapan penulis di atas tadi kan ada disebutkan tentang teguh doa tentang yang minta teguhkanlah kakiku di atas sirat. Nah, di sini ungkapan penulis tentang teguhkan kakiku di atas sirat, ada yang membaca sirat dan dibaca ismam. Ketiga-tiganya benar menurut dialek dan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena memang saya belum mendapatkan penjelasan daripada guru-guru. Saya tidak pernah, artinya yang saya jelaskan itu adalah yang saya pernah mendapatkan penjelasan daripada guru-guru saya saja. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.